Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa dan juga membahas titik entry yang cukup menarik ya untuk saham-saham di sektor perbankan dan juga terutama untuk saham big banks. Karena kita melihat hari ini rata-rata memang terkoreksi. Ya meskipun sebagian besar belum rilis laporan keuangan kuartal 2 2024, tapi saya melihat ini sebagai peluang guys ya. Meskipun investor asingnya memang ada net sell ya kemarin dan juga hari ini kemungkinan juga masih ada net sell. Nah, tapi kita akan coba ya guys ya melihat peluang ini untuk kita tambah muatan di harga yang lebih murah lagi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Nah, untuk IHSG hari ini terkoreksi 0,31% guys ya ke level 7.240. Dan bukan hanya IHSG saja yang ternyata mengalami koreksi, tapi market saham di US dan juga market kripto dan Bitcoin itu juga ikut ambles. Nah, untuk saham US memang semalam saya melihat itu sudah mengalami koreksi ya karena katanya di kuartal 2 2024 ini laba dari saham-saham big teknologi itu juga kurang bagus ya. Jadi market saham di US juga ikut terpuruk dan ternyata Bitcoin dan kripto lainnya ya sudah pasti juga akan ikut merah seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya penurunan dari saham-saham big teknologi seperti di sini ada Nvidia terkoreksi 6,8%, lalu ada Meta ya terkoreksi 5,61%, Google ambles 5%, Microsoft turun 3,59%, Apple turun 2,8% dan Amazon turun 2,9%. Lalu ada saham-saham lain juga yang bahkan Tesla ya guys ya, Tesla ini turun sampai 12,33%. Wah, ternyata market saham di US ini lebih kejam gitu guys ya daripada IHSG. Nanti kita lihat perbandingannya. Sedangkan untuk Bitcoin ya guys ya, Bitcoin juga memang terkoreksi ya per hari ini sekitar 3%-an ya dan juga masih terus berfluktuasi ya sebelum adanya pemangkasan suku bunga. Saya rasa Bitcoin dan juga saham di Indonesia termasuk juga saham US ini kemungkinan besar akan cukup sideways bahkan cenderung terkoreksi. Tapi ya guys ya sebelum bulan September nanti ada pemangkasan suku bunga, ya kita berharap bisa masuk gitu ya di harga yang cukup murah untuk mengakumulasi yang memang kita incar untuk investasi seperti itu. Oke guys, untuk IHSG ya hari ini kita melihat untuk pemberat IHSG-nya beberapa yang memiliki market cap yang cukup besar ya. Di sini ada Brand. Hari ini terkoreksi sekitar 2%, lalu ada Aman Mineral 2,33%, lalu ada BBRI turun 1,67%, sedangkan BBNI hari ini turun 1,47% dan Astra International hari ini turun 0,88%. Sedangkan big caps yang masih hijau di sini kita lihat ada BBCA masih stay strong ya karena kemarin pun kita bahas laba BBCA ada peningkatan di semester 1 ini sebesar 11,1%. Lalu untuk Bank Mandiri ya hari ini juga ada kenaikan 1,54%, Bayan Resources juga masih naik 1,30% ya meskipun saham-saham batubara lain cenderung sideways bahkan terkoreksi. Lalu yang kita lihat di sini adalah Telkom juga yang ternyata hijau 0,98%. Sedangkan Unilever hari ini anjlok ya karena laba bersihnya juga anjlok. Nah, ini membuktikan bahwa korelasi antara fundamental dan harga saham ini sangat terlihat dan cukup kentara gitu guys. Jadi tidak bisa kita kesampingkan ya. Oh ya udah kita mau analisa fundamental aja ya, teknikalnya kita buang. Ya berarti kan teman-teman belinya di harga berapapun ketika mungkin di pucuk pun ya kan teman-teman beli ya meskipun menggunakan margin of safety. Nah, tapi teman-teman juga tidak bisa mengindahkan fundamental. Ya udahlah fundamental is dead, kita menggunakan teknikal aja gitu ya. Saya rasa fundamental dan teknikal ini juga saling melengkapi. Meskipun terkadang korelasinya itu cukup jauh ya. Terkadang berkorelasi tapi untuk laba bersih, untuk dividen investing ini tentunya akan sangat berkorelasi dan membantu kita ya untuk menentukan di mana titik entry-nya, untuk membantu kita menentukan saham apa yang lebih baik untuk dividen investing kita. Seperti itu guys. Oke guys, kita lanjut guys ya. Kita bahas dulu saham BBRI di mana NIM atau net interest margin BBRI ini turun akibat adanya pembengkakan cash of fund dan COC atau credit cost dan juga kualitas aset menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Jadi ada pro and kontra ya guys ya untuk saham BBRI ini. Tapi kita melihat karena saham BBRI ini mengalami penurunan, jadi valuasinya secara valuasi ini lebih menarik dibandingkan saham BBCA. Nah, jika teman-teman bandingkan antara laba bersih BBRI pada kuartal 2 2024 dengan laba
BBCA ya guys ya, pada kuartal 2 2024 itu mirip-mirip guys, sekitar 13 triliunan gitu ya. Dengan laba yang mirip ya guys ya, dividen yang lebih tinggi BBRI dibandingkan BBCA dan valuasi yang lebih murah BRI daripada BBCA, saya rasa untuk investasi jangka panjang mendapatkan capital gain yang lebih besar dan dividen yang lebih besar juga, BBRI ini sangat menarik ya dibandingkan dengan BBCA. Ya meskipun secara kualitas ya mungkin BBCA lebih dilirik lah oleh investor asing juga, seperti itu guys. Kita lanjut guys ya, melihat saham-saham sektor perbankan hari ini yang rilis laporan keuangan kuartal 2 adalah saham Agro. Agro ini termasuk mungkin ya bank digital juga, anak usaha dari BBRI yang juga bank Agro ini labanya ada peningkatan. Cukup bagus ya guys ya laba bersih dari Agro ini. Sedangkan Arto hari ini juga terkoreksi ya. Agro koreksi 3%, Arto juga merah. Lalu BBCA yang hijau itu BBCA Bank Mandiri ya guys ya. Mandiri 1,54% dan NISP juga naik ya 1,95%. Tapi hari ini yang sideways itu tadi saya lihat sih ada BJTM. Oh ternyata BJTM juga turun ya guys ya 0,91% di closingnya. Sedangkan untuk saham-saham perbankan lain rata-rata mengalami koreksi ya. Di sini yang cukup menarik adalah koreksi dari BNI, BBRI, lalu BBTN juga cukup menarik ya hari ini koreksinya. Lalu ada BNGA juga ternyata masih terkoreksi ya. Kemarin di sekitar 1.800-an, hari ini di 1.780. Dan memang untuk saham-saham ini belum rilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Dan kita berharap pada kuartal 2 2024 ini, laba bersih dari saham-saham perbankan yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong ya, seperti BNGA dan NISP, ini bisa mencatatkan kenaikan laba bersih kembali. Ya, meskipun untuk saham-saham big banks juga kita berharap seperti itu ya, tapi kemungkinan besar big banks ini masih akan cukup tertekan. Alasannya simpel ya guys ya. Kenapa saham-saham big banks ini akan cukup tertekan ya dari sisi net interest margin ya, karena memang di kuartal 1 kuartal 2 itu kan belum ada pemangkasan suku bunga. Jadi suku bunganya itu ditahan di level yang tinggi sehingga ini akan sangat memberatkan saham-saham di sektor perbankan. Dan seharusnya teman-teman juga sudah tahu ya bahwa laba perbankan bisa saja turun secara kuartalan ataupun ada kenaikan tapi tipis seperti yang terjadi di saham BBRI. Oke guys, jadi untuk BBRI apakah besok akan mantul atau tidak? Besok kan hari Jumat ya guys ya, jadi cenderung kemungkinan akan turun dulu ya guys ya. Jadi kalau misal teman-teman mau prediksi gitu ya, mau prediksi kemungkinan dia akan nutup gap ya. Kalau misal besok masih turun, dia akan nutup gap di sekitar 4.600-an ya sampai 4.670. Di sini ada gap up ya, dan BBRI ini sampai di 4.900-an kemarin itu sudah naik 21%. Jadi kembali lagi ketika terkoreksi BBRI ini menurut saya pribadi ini adalah suatu peluang ya untuk kita bisa masuk dan beli lagi di harga yang lebih murah. Teman-teman mungkin ada yang average di 4.900, 4.800 ya baru masuk kemarin. Ya gak apa-apa untuk averaging down lagi ya guys ya, karena ini kan teman-teman averaging down di area low, bukan ketika naik seperti itu. Jadi untuk BBRI ya banyak sekali teman-teman juga yang menginginkan dan juga memprediksi untuk BBRI ini bisa tembus ke sekitar 4.600-an guys, agar nutup gap katanya ya. Tapi kalau misalkan gap yang keduanya mau ditutup lagi ya harus turun sampai di 4.450 ya guys ya. Apakah akan turun sampai 4.450 ya guys. Jadi di sini ada dua gap yang kemungkinan besar masih bisa ditutup besok ya oleh saham BBRI. Tapi kalau misalkan besoknya mantul ya, karena BBRI ini kan sudah di area oversold-nya atau jenuh jual ya. Jadi teman-teman yang beli hari ini, yang cicil beli hari ini di 4.700 ya, bahkan sempat turun ya tadi ke area low 4.660 ya, saya rasa tidak ada salahnya juga gitu ya. Malah keputusan yang tepat untuk teman-teman berani cicil ketika harga saham BBRI ini mengalami penurunan. Seperti itu guys. Jadi untuk BBRI karena hari ini terkoreksi 1,67%, nanti kita akan lihat broker summary-nya ya guys ya, pukul 5:20 biasanya. Nanti kita akan lihat apakah BBRI ini memang ada net sell dari investor asing atau investor asingnya malah borong lagi saham BBRI ketika harganya turun. Nah, ini bisa saja terjadi guys. Ketika retail pada buang gitu ya, ketika investor domestiknya buang, kadang investor asing itu dia diam-diam malah serok loh guys. Dia diam-diam malah nampung
ya. Ketika kita jual di harga misalkan 4.660, investor asing ya kadang dia juga nampungin ya di harga bawah tersebut. Jadi ya besok either dia akan sideways ya guys ya di level 4.700-an, atau dia akan terkoreksi nutup gap sampai di 4.600 dan juga sampai di sekitar 4.450 ya. Banyak investor yang ingin bahwa BBRI ini dia nutup gap dulu gitu guys ya, agar nanti naiknya lebih kencang lagi seperti itu. Ya, jadi kita akan lihat saja besok ya, karena besok kan hari apa guys, hari Sabtu, Jumat ya. Besok hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 ya. Semoga saja ada diskon lagi. Siapa nih teman-teman yang mau diskon dari saham BBRI? Boleh tulis pendapat di kolom komentar ya. Saya yakin teman-teman yang sudah gajian mereka lebih memilih untuk BBRI-nya ada diskon lagi gitu ya. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin sudah nyangkut cukup lama ya, ingin segera take profit gitu ya, ingin segera harga saham BBRI-nya naik. Nah, jadi peluang ini pun terjadi di saham BBNI. Untuk BBNI hari ini, kalau misalnya kita lihat ya, memang ini koreksinya koreksi yang cukup wajar ya, meskipun ada gap di sekitar 4.860 sampai 4.900-an, tapi apakah dia besok akan anjlok ya guys ya, dan juga nutup gap di sekitar 4.800-an ya, saya rasa kemungkinannya cukup kecil nih, karena BBNI pada hari ini pun sebenarnya masih ada pantulan ya guys ya, sempat ke area low 4.980 tapi closing di 5.025. Tetap ya guys ya di sekitar 5.000-an. Sepertinya BBNI ini cukup kuat lah ya, bertahan di level 5.000 tersebut. Jadi untuk BBNI, congrats teman-teman yang hari ini bisa nyicil saham BBNI ya guys ya. Silahkan incar lagi harga murahnya, jangan dulu habiskan amunisi ya. Lebih baik kita bersabar ketika sudah beli ya, dengan money management ya, kita siapkan juga untuk amunisi besok. Jadi jangan dihabiskan semua pelurunya gitu guys ya. Untuk Bank Mandiri ya, hari ini ada flash sale ya, sempat turun ke area low di 6.400 ya, tapi dia langsung naik lagi. Ya, closing di 6.575 guys. Jadi untuk Bank Mandiri juga salah satu saham perbankan big caps yang kuat ya guys ya, dan bisa mantul lagi. Bahkan pada hari ini pun naik lagi ke 6.500-an ya, dari 6.400 di area low-nya. Jadi untuk Bank Mandiri ya, kita masih menunggu juga rilis kuartal 2 2024, termasuk juga BBNI. Kita masih tunggu ya, karena yang baru rilis di sini adalah BBRI dan BBCA. Begitupun juga dengan saham-saham perbankan lainnya seperti BNGA, NISP, BDMN ya, lalu ada saham bank digital juga mungkin Arto gitu ya, BBYB, dan saham-saham lain ya, BJBR, BJTM juga saya yakin banyak sekali ditunggu ya oleh para fansnya. Seperti itu guys. Sedangkan untuk BBCA hari ini sesuai dengan prediksi kita kemarin, BBCA bisa naik. Tapi apakah akan all time high? Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan dan masih menjadi misteri. Jika all time high harus di atas 10.400, dan hari ini closing di 10.300 dengan kenaikan 2,23%. Seperti itu guys. Jadi kenaikan di saham BBCA ini sekitar 17,30%-an ya guys ya. Sebenarnya lebih tinggi kenaikan saham BBRI ketika dia kemarin ke 4.900 ya, sudah 21%, BBNI sudah 20%, dan BMRI ya kemarin sampai di sekitar 6.700, itu sekitar 22%. Jadi dari sisi capital gain sebenarnya lebih tinggi capital gainnya dari saham-saham big caps, big banks, BUMN ya. Sedangkan BBCA ini ya baru naik 17% lah dari area bottomingnya seperti itu. Tapi it's okay ya, nggak masalah. BBCA berpotensi akan menjadi penopang IHSG juga. Dan menurut teman-teman ya, saham big banks mana yang paling menarik untuk koreksinya hari ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.